Bab 585, memintanya bersumpah. Saat mendengar pengakuannya dengan suara yang lembut, memohon untuk berdamai, Kina tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Ia menggigit bibirnya yang gemetar dan masih tidak berbicara. Kalau kamu masih tidak mau bicara denganku, jangan katakan apapun, aku tidak mau memaksamu, jangan menangis. Ezra menyeka air mata yang mengalir dari sudut matanya, suaranya lembut dan terdengar sedih. Kina membenamkan wajahnya di dadanya, tangannya mencengkeram erat piyama di dadanya. Ezra, aku membencimu, teriaknya. Ya, aku juga membenci diriku, kamu jangan nangis lagi. Ezra membelai punggungnya untuk menenangkannya. Kina terus menangis, melampiaskan rasa takut dan sesak di hatinya. Semalam kamu sangat mengerikan, sudah jelas aku bilang tidak, tapi kamu terus memaksaku. Dan kamu sangat kasar, sudah tahu kalau aku sangat lelah dan kamu mengajakku berhubungan seks sepanjang malam. Aku sangat takut dan berpikir bahwa kamu akan berhubungan seks denganku sampai aku mati, dan berpikir kalau aku tidak bisa bertahan lagi. Tangannya yang sedang membelai punggungnya untuk menenangkannya dan rasa sakit meledak di hatinya. Jadi Kina berpikir, dia akan mati karena perbuatannya semalam? Tidak heran kenapa dia menolak sentuhannya dan tidak mau berdekatan dengannya. Maafkan aku Kina. Aku tidak akan melakukannya lagi, sungguh. Saat memikirkan bahwa ia sudah membuat Kina takut akan mati, membuat hatinya sangat sakit hingga dia hampir kehabisan nafas. Kina menangis beberapa saat, lalu berhenti sebentar, terisak dan berkata, "Aku akan memaafkanmu kalau kau bersumpah tidak akan menyentuhku lagi." Ezra, Kina adalah hidupnya dan tidak membiarkan dia menyentuhnya itu sama saja dengan menyiksanya selama sisa hidupnya. Melihat dia yang terdiam, ekspresi Kina tiba-tiba menjadi dingin. Ezra merenung sejenak sebelum dia benar-benar menyetujuinya. Oke, aku Ezra, bersumpah tidak akan menyentuhmu lagi dan kalau aku melanggar sumpah ini, aku tidak pantas untuk hidup. Ketika ia mengucapkan itu, Kina sangat marah sehingga dia menamparnya dengan tidak terlalu keras. Brengsek, siapa yang memintamu untuk mengatakan sumpah yang bahaya seperti itu? Kina menatapnya dengan berkaca-kaca dan berkata, sumpah yang baru kamu katakan tidak masuk hitungan, jadi kamu bisa bersumpah lagi. Katakan kalau kamu melanggarnya, seumur hidupmu, milikmu tidak bisa berdiri lagi dan jika bisa berdiri pun, akan keluar dalam 3 detik. Wajah Ezra berubah muram, yang disebut sebagai perkataan wanita adalah yang paling beracun, ia sudah melihatnya hari ini. Tidak bisa berdiri seumur hidup, bahkan jika bisa, akan keluar dalam 3 detik. Ini jelas sangat memalukan bagi seorang pria, lebih baik membunuhnya. Katakan, Kina meraih piyamanya, kalau kamu tidak bersumpah, aku tidak akan pernah bicara denganmu lagi. Oke, aku akan mengatakannya. Aku Ezra, bersumpah tidak akan pernah menyentuhmu lagi. Jika aku melanggarnya, aku akan, dia tidak bisa mengatakan hukuman yang ia dapatkan kalau melanggar sumpahnya. Kamu akan apa? Desaknya. Aku akan mengatakannya nanti, oke? Kita sama-sama tahu tentang itu. Ezra memegang tangan kecil Kina yang memegang piyamanya. Ezra, tubuhmu masih sakit dan kamu benar-benar masih ingin untuk mengajakku berhubungan. Kina menarik tangannya dan mendengus, ia terlihat murung. Lupakan saja, bahkan jika kamu mau dan aku tidak, tetap saja aku tidak bisa menolak. Ezra kehilangan kesabaran ketika ia mendengar bahwa Kina menyebutkan kejadian tadi malam lagi. Jangan marah, aku Ezra bersumpah, kedepannya tidak akan pernah menyentuhmu lagi. Jika aku melanggar sumpahku, selama sisa hidupku aku tidak akan bisa berdiri lagi. Bahkan jika bisa, aku akan keluar dalam 3 detik, oke? Dia berkata dengan serius dan meraih tangannya lagi. Kina menggerutu. Aku tahu bahwa sumpah seperti ini tidak ada gunanya. Tetapi jika kamu berani memaksa, aku akan meminta Kevin untuk memberiku sedikit racun untuk membuatmu tidak bisa berdiri lagi. Baiklah,
Dia menggaruk ujung hidungnya dengan jarinya. Selama Kina aman berada di sisinya, apapun yang dia inginkan, dia akan menurutinya. Setelah mengatakan semua keluhan dan ketakutan di dalam hatinya menghilang, Kina mendongak dan tangan putihnya menyentuh pipi Ezra. Apakah sakit? Saat mendengar Ezra bersumpah seperti itu, dia tidak tahu bagaimana cara menghentikannya, jadi dia langsung menamparnya tanpa berpikir. Tidak sakit kok. Ezra meraih tangan kecilnya dan mencium telapak tangannya. Kamu sudah merasa lebih baik tadi pagi. Setelah ia berhenti dan melihat darah di paha bagian dalamnya, Ezra terkejut dan menyadari bahwa ia telah menyakitinya. Mendengar itu, telinga Kina langsung memerah dan menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Aku akan memapah kamu untuk mandi dan setelah itu aku akan memberimu obat. Katanya sambil duduk di tempat tidur. Kina sangat ketakutan sehingga ia langsung menolak. Aku tidak mau mandi, aku akan mandi setelah makan malam. Meskipun mereka bahkan sudah memiliki seorang anak, tapi dia tidak bisa mengizinkan dan membiarkannya melihat, menyentuh dan memberi obat di bagian itu saat ia berdiri. Oke, Ezra menurutinya. Kok kamu tidak pergi ke Elysium? Dia melirik jam dan menyadari kalau ini belum jam 5 sore. Aku tidak bisa kerja dengan tenang karena sudah membuatmu marah, jadi aku mengambil cuti setengah hari. Ezra berbohong. Ezra tidak bisa memberitahunya dengan jujur bahwa Is tidak bisa pergi ke Elysium karena mimpi buruk itu dan merasa tidak tenang ketika tidak bisa melihatnya. Jadi ia memutuskan untuk tidak pergi ke Elysium. Saat mendengar ia mengatakan hal ini, Kina terdiam. Kina, kedepannya kamu tidak boleh lagi pergi tanpa mengatakan apapun. Kemanapun kamu mau pergi, bilang padaku dan aku akan menemanimu. Jika lain kali kamu tiba-tiba pergi dari sisiku, aku mungkin bisa gila dan tidak akan bisa mengendalikan diri padamu seperti tadi malam. Dia berkata dengan nada yang sangat putus asa. Aku hanya ingin pergi ke rumah keluarga Octo di kota Leicester dan aku tidak pergi ke tempat yang aneh kok. Katanya, itu juga sama saja, kemanapun kamu mau pergi, aku harus ikut. Intonasi suara Ezra sangat mendominasi. Terdengar sedikit posesif dan takut. Kalau aku pergi ke kamar mandi, kamu juga harus ikut? Kina sengaja berkata nyeleneh. Kalau kamu mengizinkan, aku tidak keberatan sih. Dia sengaja tertawa ringan. Pria sialan ini, Kina menggertakkan giginya. Aku hanya pergi ke kota Leicester selama beberapa hari untuk beristirahat, karena akhir-akhir ini kamu terus menyiksaku dan aku tidak tahan lagi. Kalau gitu, aku tidak akan menyiksamu lagi dan kamu tidak boleh pergi dariku tanpa seizinku. Dia berjanji dengan sungguh-sungguh, dulunya ia selalu menjaga kesehatan tubuhnya, hanya 3 kali seminggu. Tapi sejak Ezra mengalami mimpi buruk itu, dia tidak bisa mengendalikan diri, jadi ia akan menghabiskan malam bersamanya dengan cara itu. Tapi, ia tetap tidak bisa lepas dari mimpi buruk itu. Begitu Ezra tertidur, dia akan mengalami mimpi buruk bahkan jika Kina ada di sisinya. Ketika ia mendengar Kina berbicara tentang hal itu, ia tersadar bahwa tubuh Kina tentu tidak bisa tahan jika diajak berhubungan setiap malam dan sepanjang malam. Benarkah? Dia menatapnya. Ya, asalkan kamu tetap di sisiku. Ezra mengangkat tangannya dan menaruh rambut di pipinya ke belakang telinganya. Oke. Kina setuju bahkan tanpa memikirkannya. Kemanapun dia pergi, tempat yang paling dia inginkan adalah berada di sisi Ezra. Dia membuatnya bersumpah untuk tidak menyentuhnya lagi, itu hanya untuk sementara, mana mungkin dia benar-benar tidak akan mengizinkannya menyentuhnya selama sisa hidupnya. Bagaimanapun, kekuatannya untuk bertempur sangat menakutkan dan dia tidak tahan. Bab 586. Dia sepertinya ada yang salah. Keduanya berbaring di tempat tidur dan berbicara sebentar. Ezra membawa Kina ke kamar mandi untuk membersihkan diri, dan bersiap membawanya ke bawah untuk makan malam. Setelah Kina membersihkan diri dan ingin keluar dari kamar mandi, dia langsung merasa sakit begitu melangkahkan kaki. Dia menggertakkan gigi dan mengutuk Ezra di dalam hatinya.
Mengutuk ke depannya tidak akan pernah membiarkan dia menyentuh dirinya lagi. Tiba-tiba, tubuhnya terasa ringan, dia ketakutan dan berseru buru-buru meraih pakaian Ezra. Ezra, kamu membuatku terkejut lagi. Kina mengangkat tangannya dan mencubit telinganya, berpura-pura marah, dan berkata, Aku akan menggendongmu, Ezra berkata dengan lembut dan merasa sedikit bersalah. Kina mendengus, tampak menyetujui tindakannya. Kina, maaf, kedepannya aku tidak akan menyakitimu lagi. Setelah selesai bicara, dia menundukkan kepala dan mencium dahinya. Kina menjawab dengan samar, dan sengaja berkata, Lagi pula, kamu juga tidak bisa menyentuhku lagi. Meskipun kamu hanya ingin menyakitiku, kamu juga tidak akan memiliki kesempatan. Ezra juga mengikuti nada suaranya, menjawab dengan samar. Aku tidak mau turun ke bawah makan. Jika pelayan melihat kamu menggendongku ke bawah, aku malu. Kina berkata dengan malu. Kalau begitu aku akan meminta pelayan untuk mengantarkan makanan ke atas, dan kita akan makan di kamar. Dia dengan lembut meletakkannya di sofa dan mengeluarkan ponsel untuk menelepon. Tidak mau, Kina segera menghentikannya. Sebaiknya aku ganti pakaian dan turun ke bawah makan. Sepanjang hari tidak meninggalkan kamar, orang lain pasti akan memikirkan yang tidak-tidak, semua gara-gara kamu. Setelah selesai bicara, tangan kecilnya mengepal dan meninju dadanya. Tidak akan berpikir yang tidak-tidak, awalnya memang seperti itu. Meskipun Ezra berkata seperti itu, tetapi dia tetap berjalan ke lemari dan mengambil satu set pakaian untuk ganti. Kamu keluar. Aku ingin berganti pakaian. Kina memegang pakaian itu dengan kedua tangannya, lalu dengan dagunya mengarah ke pintu. Meskipun Clayton mereka sudah berusia 5 tahun, dan bisa dianggap sudah lama menjadi suami istri, tetapi jika Kina diminta untuk mengganti pakaian di depan Ezra, dia tidak bisa melakukannya. Pergi keluar juga tidak ada gunanya. Setiap inci tubuhmu, sepertinya aku lebih ingat daripada dirimu sendiri. Ezra dengan tenang berjalan ke depannya, nadanya sedikit jahat. Biarkan aku membantumu ganti pakaian. Setelah itu, Ezra mengesampingkan pakaian yang dia pegang dan mulai membantunya membuka pakaian. Aku bisa menggantinya sendiri. Kamu keluar. Kina mencengkeram piyamanya dengan erat untuk mencegahnya bermain-main. Tapi aku ingin membantumu mengganti pakaian. Melihat Kina tidak membiarkan dirinya bantu, Ezra tiba-tiba langsung melepas piyamanya. Kina berteriak ketakutan. Kedua tangan menggenggam erat-erat di depan dadanya. Jangan seperti ini, Ezra. Aku takut. Penampilan Ezra seperti ini membuat Kina tidak tahan dan menggabungkan dengan kejadian semalam. Mendengar kata takut, gerakan Ezra membeku, akal sehatnya segera kembali sadar. Maaf, aku akan keluar menunggumu. Dia menyelipkan pakaian kepadanya, berbalik dan meninggalkan kamar. Kina duduk di sofa dengan linglung, melihat pintu yang dia tutup setelah dia keluar. Selalu merasa ada yang salah dengan Ezra, ini membuat Kina merasa sedikit asing. Meninggalkan kamar, Ezra berbalik dan pergi ke ruang kerja. Dia berdiri di depan jendela Perancis, menundukkan kepala dan menatap telapak tangannya yang besar. Teringat dengan tindakannya yang di luar kendali seperti orang gila di kamar itu barusan. Telapak tangan besar itu mengepal, seolah-olah sedang melampiaskan, tetapi juga seperti menekan, kemudian meninju dinding di samping. Menarik napas dalam-dalam, melepaskan telapak tangan besar yang mengepal, dia mengambil kotak rokok yang diletakkan di samping, mengisap sebatang rokok, dan menyalakan. Kina selesai berganti pakaian dan keluar. Dia tidak melihat Ezra, jadi dia mengira Ezra turun lebih dulu, jadi dia menahan rasa sakit tubuhnya dan terus berjalan. Ezra tidak terlihat di ruang tamu ataupun di ruang makan. Kepala pelayan, di mana Tuan? Nyonya muda kedua, Tuan masih belum turun ke bawah. Kepala pelayan menjawab dengan hormat, aku mengerti. Kina melambaikan tangannya. Selain kamar, tempat dia tinggal paling lama adalah ruang kerja. Dia tidak turun ke bawah, seharusnya pergi ke ruang kerja. Setelah beberapa saat,
Ezra berjalan menuruni tangga seperti biasa dan berjalan ke sisinya. Ezra, kenapa merokok? Kina sangat sensitif terhadap bau asap. Begitu Ezra mendekat, dia langsung bisa mencium bau samar rokok di tubuhnya. Ezra sedikit terkejut. Dia baru mengisap 2 batang rokok, dan sebelum turun ke bawah, dia bahkan sengaja menyikat giginya dan menggunakan parfum untuk menutupi bau asap di tubuhnya. Bukan apa-apa, ada beberapa masalah di tempat kerja, beban pikiran agak berat. Ezra menjelaskan dengan senyum ringan, bukan marah padaku. Kina menatapnya dengan seksama. Dia baru saja melarang Ezra membantunya berganti pakaian. Setelah meninggalkan kamar, Ezra langsung berlari ke ruang kerja dan kemudian merokok. Apa yang kamu pikirkan? Mana mungkin aku tega marah padamu? Ezra tersenyum dan menariknya ke dalam pelukan, menekan kepala kecilnya ke dadanya, dan menggosok rambutnya. Oh, Kina bersandar di pelukannya, melirik ke ruang tamu, memastikan tidak ada orang luar, lalu bersandar padanya dengan tenang. Ezra menyukai ketenangan, jadi rumah mereka tidak memiliki banyak pelayan seperti rumah keluarga Okto. Sebelum Kina kembali, hanya ada kepala pelayan, juru masak, dan 2 pelayan yang bertanggung jawab untuk membersihkan rumah, semuanya pria. Setelah Kina kembali, dia menyewa 2 pelayan lagi untuk kenyamanannya. Namun, biasanya jika tidak bekerja, pelayan tidak akan muncul di tempat yang bisa dilihat oleh tuannya. Tetapi jika ada sesuatu, tinggal panggil saja, mereka akan segera keluar. Kina, adakah tempat bermain yang ingin kamu kunjungi? Ezra bertanya. Ada, Kina mengangguk dan berkata, jika kamu memiliki waktu luang, tunggu Clayton liburan musim dingin, setelah tahun baru, kita bisa pergi. Ezra mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya. Tidak mau dengan Clayton, hanya kita berdua. Bola lampu kecil itu jika ada di sana, selalu merebut Kina, dan Kina selalu berdiri di sisi bola lampu kecil itu. Dia merasa hal paling benar yang telah dilakukan adik ketiga dalam hidupnya adalah mengejar Albert dan mengembalikan bola lampu kecil itu kembali ke kota Leicester. Sama Clayton, kita sekeluarga bertiga tidak pernah pergi bermain. Kina tersenyum dan meremas pipinya. Tidak mau, Ezra menoleh, dahinya menyentuh dahi Kina. Kamu ingin kemana, asalkan itu di negara R. Aku akan menemanimu, tidak bawa Clayton. Dengan statusnya saat ini, jika bukan karena diberangkatkan untuk melakukan pekerjaan, dia tidak akan bisa pergi ke luar negeri, apalagi liburan. Ada banyak tempat yang ingin aku kunjungi, tetapi aku harus memikirkannya dulu. Musim ini, banyak kota tidak cocok untuk pariwisata. Kina berkata dengan sedikit dilema, karena sekarang sudah masuk musim dingin. Sebenarnya, dia ingin sekali membawa Clayton bersamanya. Setelah Clayton lahir, terlalu banyak hal yang terjadi. Sekarang Clayton sudah berusia 5 tahun, dan mereka bertiga belum pernah pergi bermain. Clayton mengatakan kepadanya, pria ini biasanya terlalu sibuk di tempat kerja. Meskipun dia telah pergi ke banyak kota, tetapi dia selalu mengikuti paman ketiga melakukan perjalanan bisnis dan tidak pergi bermain. Baik, Ezra setuju. Selama Kina tidak meninggalkannya tanpa izin, Ezra akan menemaninya kemanapun dia pergi. Makan malam sudah siap. Setelah keduanya makan malam bersama, Kina merasa bosan seharian di rumah. Meskipun tubuhnya masih merasa tidak nyaman, tetapi dia tetap memutuskan untuk keluar menghirup udara.